Halo teman-teman, bertemu lagi nih dengan Penyuluhan Hukum dalam bentuk podcast Biko Huma, yang mana dapat teman-teman nikmati di akun YouTube Biko Huma, yaitu Biko Huma Usut, dan juga dapat didengarkan di Spotify Biko Huma, yaitu Karpet Biru. Penyuluhan Hukum ini merupakan program kerja dari Divisi Penelitian dan Pengembangan yang juga bekerja sama dengan Sekretaris Umum. Yang mana penyuluhan hukum ini kami buat dalam bentuk podcast agar mudah dinikmati oleh teman-teman semua. Sebelum terlalu jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dia Ayu Malifatul Jana, saya anggota Biko Huma angkatan ke-26 dan saya berposisi sebagai ketua umum. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memandu berjalannya podcast episode ke-15. Nah, pada episode kali ini saya ditemani oleh dua narasumber yang tidak kalah keren dari narasumber pada episode sebelumnya, yaitu ada narasumber pertama dari Kawini Sapitri dan narasumber kedua ada Kak Syifa Nur Rahman. Sebelum kita berdiskusi, saya persilakan kepada para narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin yang pertama dari Kawini, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Halo semuanya, saya Winnie Sapitri. Saya anggota Biko Huma angkatan 27. Saya berposisi di Divisi Hak Kekayaan Intelektual. Baik, halo kali ini. Dan untuk selanjutnya, silakan Kak Syifa untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Halo semuanya, saya Syifa, saya anggota Biko Huma angkatan 27 dan saya berposisi di Divisi Pengembangan dan Penelitian. Salam kenal semuanya. Baik, terima kasih dari Kawini dan Kak Syifa atas perkenalan dirinya. Nah, sekarang kita akan mulai diskusinya ya. Jadi di sini saya ingin mengajak Kawini dan Kak Syifa berdiskusi mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi di angkutan umum, yaitu kereta api. Yang kemarin juga sempat viral ya di media sosial. Nah, dari sumber yang saya baca yaitu tribunjatim.com, kasus itu bermula dari hebohnya sebuah unggahan di media sosial Twitter, yang mana pada unggahan tersebut seorang warganet perempuan menceritakan kisahnya bahwa dia mengalami pelecehan seksual di dalam gerbong kereta api. Dan pelecehan tersebut diunggah oleh korban pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 di media sosial Twitter. Kronologi dari kasus ini yaitu bermula ketika si pelaku mencoba mendekatkan tangannya ke bagian kaki atau paha korban. Korban masih belum curiga dan awalnya hanya menganggap itu sebagai hal yang tidak disengaja saja. Nah, namun ketika aksi itu berulang, korban akhirnya merasa tidak nyaman. Korban mengaku sudah menegurnya, tetapi pria pelaku pelecehan tersebut masih nekat mengulanginya. Sehingga korban pun memutuskan untuk merekam aksi itu dan melaporkannya kepada kondektur kereta api. Dan akhirnya setelah melapor, korban mendapatkan solusi, yaitu untuk pindah tempat duduk. Pada unggahan Twitternya tersebut, korban juga menyertakan video bukti pelecehan yang ia alami beberapa kali. Insiden pelecehan ini terjadi di gerbong kereta api Argolawo. Dan korban saat itu naik kereta dari stasiun Klaten, sedangkan pelaku ini dari Yogyakarta. Nah, saya yakin kita semua sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata pelecehan seksual. Tapi mungkin kita belum tahu nih, apa sih sebenarnya pengertian dari pelecehan seksual itu? Dan perbuatan seperti apa sih yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual? Mungkin dari Kak Winnie bisa tolong dijelaskan, Kak? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan. Jadi teman-teman semuanya ada beberapa pengertian pelecehan seksual, baik itu menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut para ahli. Yang pertama dilihat dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, KUHP sendiri tidak mengenal istilah pelecehan seksual. Dalam KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya, mohon maaf, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Yang kedua ada pengertian dari buku Psikologi Keselamatan Kerja yang ditulis oleh Tulus Winarsuno. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang ditafsirkan secara sepihak dan tidak dikendaki oleh korbannya.
Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan yang berkonotasi seksual. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang baru aja diundangkan pada tanggal 9 Mei kemarin. Nah, menurut undang-undang tersebut, pelecehan seksual dibedakan menjadi pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non-fisik. Pelecehan seksual fisik diartikan sebagai perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya. Jadi begitu Kak Dia. Oh ya, jadi seperti itu ya Kak. Nah, saya penasaran nih Kak, dalam kasus ini kan saya menjadi korban dari pelecehan seksual itu seorang perempuan ya Kak. Nah, apakah ada kemungkinan jika korbannya itu selain perempuan? Ya, baik. Jadi hal tersebut sangat dimungkinkan ya. Bahkan ada banyak pemberitaan mengenai pelecehan seksual terhadap laki-laki. Tahun 2021 kemarin misalnya, ada kasus pelecehan seksual terhadap laki-laki yang sempat menarik perhatian nasional, yakni kasus pelecehan seksual yang dialami oleh pegawai Komisi Penyiaran Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan laki-laki menjadi korban pelecehan seksual. Misalnya ada faktor penyimpangan seksual dan juga faktor maskulinitas, bahwa laki-laki yang dianggap tidak maskulin lebih rentan mengalami pelecehan seksual. Kemudian berdasarkan survei dari Koalisi Ruang Publik Aman atau KRPA tahun 2019 yang melibatkan kurang lebih 62.000 responden, sekitar 37,6% korban pelecehan seksual adalah laki-laki. Dalam kata lain, setidaknya 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Oleh karena itu, tidak hanya perempuan nih yang harus berhati-hati, tetapi laki-laki juga harus bisa menjaga dirinya, karena pelecehan seksual itu tidak memandang gender, gitu Kak Dia. Ya, baik. Terima kasih Kak Winnie atas penjelasannya. Sekarang saya akan beralih ke Kak Syifa ya. Nah, di Indonesia sendiri kan cukup sering ya diberitakan atau bahkan kita mungkin pernah mendengar cerita mengenai kasus pelecehan seksual. Dan bahkan seperti yang dijelaskan oleh Kak Winnie barusan bahwa korbannya itu beragam. Jadi sebenarnya sih apa yang menjadi faktor seseorang ini bisa menjadi korban pelecehan seksual dan juga mungkin apa yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi pelaku pelecehan seksual? Jadi Kak Syifa, silakan. Iya, jadi teman-teman semua dari sumber yang saya baca ya, yaitu kompas.com, jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan atau faktor yang bisa membuat seseorang itu lebih rentan untuk menjadi korban pelecehan seksual. Di antaranya yang pertama yaitu masih berusia muda, kemudian juga mungkin dia pernah dianiaya saat masih kecil atau pernah menjadi korban pelecehan seksual sebelumnya. Kemudian bisa juga karena dia sebagai pekerja seks, yang mana hal ini menyebabkan peluang untuk menjadi korban pelecehan seksualnya jauh lebih besar. Lalu memiliki banyak pasangan seksual, kemudian bisa juga karena dia hidup di lingkungan masyarakat yang sanksi terhadap pelaku pelecehan seksualnya masih rendah. Atau bisa juga karena masyarakat yang masih menganut ideologi seks sebagai hak laki-laki. Kemudian untuk faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi pelaku dari pelecehan seksual diantaranya yaitu adanya hasrat seks yang tidak bisa disalurkan dengan pasangannya. Hal ini menyebabkan pelaku menyalurkan nafsunya dengan melakukan pelecehan seksual. Kemudian mungkin dia juga pernah menjadi korban pelecehan seksual saat masih kecil. Adanya trauma ini membuat pelaku ingin membalaskannya ketika ia dewasa. Atau mungkin juga pernah menyaksikan pelecehan seksual terhadap anggota keluarga lain saat masih kecil. Kemudian pelaku juga memiliki otoritas atas korban. Misalnya nih, pelaku merupakan keluarga atau lingkungan dengan ideologi patriarki yang masih kuat. Kemudian pelaku juga memiliki fantasi seksual yang mendukung adanya kekerasan seksual dan bisa juga karena dia sering membaca atau menonton konten-konten porno. Kurang lebih seperti itu, Kak Dia. Baik. Lalu akibat dari pelecehan seksual tersebut, kira-kira apa aja sih Kak yang ditimbulkan dan dampaknya terhadap korban? Ya, jadi untuk akibatnya sendiri ya, dampak dari pelecehan seksual terhadap korban, yaitu
yang pertama, secara psikologis, korban dari pelecehan seksual itu akan mengalami trauma yang mendalam ya. Selain itu juga stres yang dialami korban juga dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Kemudian yang kedua, dampak fisik dari pelecehan seksual, terutama pada anak ya yang mengalami pelecehan seksual, itu menjadi faktor utama penularan dari penyakit menular seksual. Selain itu juga korban berpotensi mengalami luka internal dan juga pendarahan. Bahkan pada kasus yang parah, kerusakan organ internal juga dapat terjadi. Seperti itu. Wah, ternyata memang cukup serius ya Kak untuk dampaknya itu. Dan kemudian di Indonesia sendiri itu kan bagaimana sih Kak pengaturan hukum mengenai pelecehan seksual tersebut dan mungkin hukuman seperti apa yang bisa diberikan kepada pelaku pelecehan seksual tersebut Kak? Iya, jadi berbicara mengenai pelecehan seksual itu kan memang merupakan perbuatan yang tidak patut ya, dan juga termasuk perbuatan yang asusila. Jadi jelas bahwa perbuatan tersebut memang dilarang oleh undang-undang. Nah, untuk aturannya sendiri mengenai pelecehan seksual, sebelumnya itu diatur dalam KUHP. Pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal pencabulan, sebagaimana diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Namun dengan mengingat asas lex specialis derogat legi generali, maka saat ini yang cenderung akan digunakan terhadap kasus pelecehan seksual adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dan untuk sanksi pidananya sendiri, yaitu berdasarkan pasal 5, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya dipidana karena pelecehan seksual non-fisik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah, 10 juta rupiah. Kemudian dalam pasal 6 dipidana karena pelecehan seksual fisik yang pada intinya setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Kemudian apabila dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Dan apabila menyalahgunakan kekuasaan, wewenang, kepercayaan, atau perbuatan yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Kurang lebih seperti itu, Kak Dia. Baik, terima kasih Kak Syifa atas penjelasannya. Selanjutnya saya beralih untuk Kak Winnie ya. Nah, dalam kasus ini kan peristiwa pelecehan seksual itu terjadi di kereta api. Kira-kira bagaimana nih Kak sikap atau tindakan yang harus diambil oleh pihak PT KAI sebagai penyedia jasa layanan? Iya, baik. Tentunya PT KAI harus memberikan perlindungan yang maksimal kepada seluruh penumpang PT KAI, khususnya kepada korban pelecehan seksual. Perlindungan itu misalnya dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pelecehan seksual. Nah, mungkin teman-teman yang pernah menggunakan layanan kereta api tahu ya kalau penumpang yang ketahuan merokok di dalam gerbong kereta, penumpang tersebut akan diturunkan di stasiun pertama yang akan dilalui. Nah, mungkin kebijakan yang sama juga bisa diterapkan terhadap penumpang yang perilakunya itu meresahkan penumpang yang lain. Misalnya penumpang yang perbuatannya tidak senonoh langsung diturunkan di stasiun berikutnya. Dan juga tidak ada salahnya jika PT KAI menyediakan layanan pemulihan psikis atau restitusi kepada korban pelecehan seksual. Nah, memang pada faktanya PT KAI telah bertindak cepat dan tegas, yakni dengan memberikan sanksi kepada pelaku pelecehan seksual di gerbong kereta api Argo Lau, yang mana PT KAI akan melakukan blacklist terhadap nomor induk kependudukan yang bersangkutan, sehingga pelaku tidak dapat menggunakan layanan kereta api di kemudian hari. Kemudian KAI juga berjanji akan terus melakukan sosialisasi melalui berbagai media serta pengumuman di stasiun dan selama dalam perjalanan,
Petugas akan mengingatkan terkait pentingnya menjaga kesantunan terhadap sesama penumpang, konsekuensi terhadap tindakan pelecehan seksual, serta mengingatkan untuk segera melaporkan perilaku yang membuat tidak nyaman penumpang. Jadi begitu Kak Dia. Oh, begitu ya, Kak. Nah, saya rasa juga tindakan yang dilakukan oleh PT KAI ini sudah tepat ya, Kak. Baik, selanjutnya mungkin dari kamu ini ada tipsnya nih yang bisa dibagikan ke teman-teman supaya kita ini bisa terhindar atau meminimalisir terjadinya kasus seperti ini lagi, Kak. Silakan kali ini. Baik, terima kasih. Dari saya ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh teman-teman agar teman-teman itu terhindar dari pelecehan seksual di gerbong kereta api. Nah, mungkin buat teman-teman yang hendak menggunakan layanan kereta api atau hendak naik kereta api jarak jauh, teman-teman itu ada baiknya tidak bepergian sendirian. Karena kalau bepergian sendirian itu cenderung untuk lebih rentan terhadap diganggu orang lain. Nah, untuk teman-teman yang terpaksa bepergian sendirian, ketika teman-teman sudah di dalam kereta, pastikan teman-teman itu mengawasi keadaan sekitar. Dalam artian, teman-teman mengetahui nih siapa yang duduk di samping teman-teman, apa yang dilakukannya. Lalu kalau misalkan perilaku penumpang tersebut tidak senonoh, teman-teman bisa menegurnya secara langsung. Mungkin dari Kak Siva ada tambahan, Kak? Iya, dari saya mungkin juga menambahkan ya, apabila memang pelaku itu sudah ditegur tapi tetap melakukan perbuatannya, maka teman-teman bisa melaporkan perbuatan tersebut ke kondektur kereta api agar pelaku dapat ditindak dengan tegas. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih dari Kalunya dan Kak Syifa atas penjelasannya. Terus sekali ya, dan tak terasa waktu ini cepat berlalu. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast episode kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan podcast ini sampai akhir. Podcast Biko Huma ini dapat teman-teman nikmati di channel YouTube Biko Huma, yaitu Biko Huma Unsur, dan juga dapat didengarkan di Spotify Biko Huma, yaitu Karpet Biru. Yang mana setiap bulannya akan ada podcast dengan topik-topik menarik dan pastinya bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati. Sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Terima kasih.